Halo guys, kembali lagi di Bobol Bahas Bola. Kita mau bahas dua match dari hasil Champions League kemarin. Ada Napoli melawan Barca dan juga Porto melawan Arsenal. Porto berhasil mencuri poin, berhasil menang tipis 1-0. Kita bahas satu-satu. Kita ke Barca Napoli dulu. Sebelum kita ke match, kita tahu semua Barca tahun ini di bawah Xavi Isnono mainnya sangat gak jelas. Mereka ketemu Napoli di UCL dan Napoli musim ini sudah 4 kali ganti pelatih. Nah, kemarin waktu sebelum melawan Barca itu 40 jam sebelum kick off, mereka baru saja memecat Mazzarri dan digantikan oleh pelatih baru mereka dari kepala pelatihnya timnas Slovakia kalau nggak salah, gue lupa namanya. Dan ketemu Barca di kandang Napoli. Di atas kertas seharusnya ini match yang cukup seru karena dua tim tersebut musim lalu adalah juara dari masing-masing liga. Napoli dengan Serie A-nya dan juga Barcelona dengan gelar La Liga-nya. Tapi memasuki awal tahun, dua tim ini drop. Performanya turun. Napoli yang sangat hancur, mereka berada di rank 11 di Serie A musim ini karena Spalletti diganti, masuk Rudi Garcia, terus Mazzarri kalau nggak salah atau siapa, terus ini ganti pelatih lagi. Nah, ini kan sangat menyedihkan untuk tim yang statusnya juara bertahan dari Liga Serie A dan juga dari La Liga Barcelona. Semalam ketemu melawan di lanjutan babak 16 besar Liga Champions dan matchnya itu sangat boring. Every match, every time sangat boring. Bener-bener nggak recommended untuk dinikmati gitu. Kalau kalian sebagai penonton netral menonton match ini, kalian membuang waktu di pukul 3 dini hari dan kalian menonton match yang sangat gak menghibur, intensitas gak begitu tinggi dan sirkulasi bola yang lambat. Karena ini leg pertama ya, jadi dua tim terlihat lebih hati-hati, terutama Napoli. Mereka kan baru saja ganti pelatih, jadi moodnya atau motivasinya itu at least lebih fresh lah. Dan semalam gak jelek-jelek banget mereka mainnya, lumayan cukup cair daripada pertandingan atau match-match yang mereka lalui di Serie A. Mainnya benar-benar hancur dan semalam melawan Barca ya not bad lah. Tapi Barca musim ini ya emang kualitasnya segitu. Bahkan tadi malam melawan Napoli itu adalah match yang paling bagus dari 5 pertandingan terakhir Barcelona di semua kompetisi. Dan standarnya Barcelona seharusnya kan di eranya 5-6 tahun yang lalu, di mana mereka memainkan sepak bola indah, atraktif dengan tiki taka atau passing pendek, sangat menghibur. Dalam 3 tahun terakhir gak kelihatan, apalagi di bawah Xavi ini tambah merosot, tambah hancurnya hancur. At least semalam seharusnya Barcelona bisa mencetak lebih dari 1 gol atau 2 gol kalau saja finishingnya nggak jelek-jelek banget. Ya tapi musim ini the whole team Barcelona ya semua pemain main jelek. Termasuk Lewandowski, Pedri, bahkan Stergen sama Araujo. Ya definitely main jelek semua hampir selama 1 musim. Dan yang agak mendingan bisa step up lagi adalah Lewandowski. Dia udah cetak 5 gol, 5 match beruntun dia cetak gol. Dan golnya Napoli itu kan agak sedikit beruntung ya, karena itu salah intercept blunder dari Inigo Martinez dan bola dapat di kaki Osimhen pas di depannya Stergen dan itu sangat dekat jaraknya dan finishingnya cukup bagus. Akhirnya gol. Ya emang itu bola-bola striker sih, harusnya tetap menjadi gol. Dan kita tahu Osimhen
bukan striker yang seperti Nunes dan lain-lain yang ketika dapat peluang di depan mulut gawang tinggal one on one sering nggak gol, dan dia lebih klinikal. Jadi untuk hasil semalam Barcelona melawan Napoli 1-1 ya at least di atas kertas sangat menguntungkan untuk Barcelona, karena di leg kedua nanti mereka bermain kandang dengan modal membawa 1 poin dari Napoli, ya artinya peluang terbuka lebar bagi Barcelona. Tapi bukan berarti Napoli nggak bisa ngelawan ya. Barcelona ini sangat gak jelas mainnya, meskipun kadang mereka bahkan kalau mereka bermain di kandang pun ya belum tentu menang. Tapi kalau seandainya di leg kedua besok Barcelona tidak menang melawan Napoli, Xavi ya mendingan dipecat aja dari sekarang. Itu bener-bener udah nggak bisa ditoleran lagi sih kalau nggak bisa lolos melawan tim Napoli yang sedang hancurnya hancur. Gua nggak ngerti lagi dengan Barcelona di era Xavi, bener-bener wah parah. Oke, karena matchnya nggak begitu seru dan juga boring, ya gue sambil nonton pertandingan antara Porto melawan Arsenal. Porto menang 1-0. Seharusnya mereka babak pertama kalau lebih efektif sedikit itu mereka dapat 1 gol dari Gelano kalau nggak salah. Dapat big chance, bener-bener big chance di depan mulut gawang. Dia shoot kena tiang, terus bola rebound sangat cepat dan di shoot lagi itu bener-bener tipis di sisi kiri gawang raya. Beruntung itu nggak gol. Tapi inilah kalau di Champions League ya, apalagi di musim ini sudah tidak ada defisit gol tandang. Jadi yang dihitung adalah head to head, berdasarkan head to head mereka. Jadi di leg pertama mereka kebanyakan tim-tim dari yang bermain di UCL musim ini agak berhati-hati, dan itu terjadi ketika match Arsenal melawan Porto. Seharusnya Arsenal kalau seandainya Arsenal tidak bermain lebih terhati-hati, artinya mereka berani mengambil resiko, ya harusnya itu Porto definitely digulung. Kalau kita lihat dari 3-4 match terakhir Arsenal yang mereka main very atraktif, jarak antar lini benar-benar fluid dan menciptakan banyak peluang, banyak kombinasi di final third lawan. Dan semalam ketika melawan Porto itu nggak kelihatan, sama sekali nggak kelihatan. Gue agak amazed dengan Porto, mereka cukup Spartan. Mereka nggak bertahan total, karena mereka tahu pelatih mereka cukup ya lumayan lah kalau untuk levelnya Liga Portugal. Dia tahu dia melawan tim seperti Arsenal yang di atas kertas mereka punya segalanya untuk menang. Dia nggak main bertahan, tapi dia menerapkan dengan mengorganize tim ini, yaitu Porto, bermain dengan zona, yaitu lebih bertahan ke babak sendiri, namun dengan zona atau jarak antar pemain, memainkan zona defense yang cukup rapi, sehingga mobilitas Arsenal yaitu dari lini tengah, biasanya sirkulasi bola Odegaard, Rice dan juga Havertz gak kelihatan sama sekali. Banyak pemain dari Arsenal di match semalam itu seakan-akan tenggelam. Martinelli, Bukayo Saka, Trossard, Odegaard, Rice, Havertz, Ben White dan lain-lain. Kalau Ben White sih selalu main ya gitu-gitu aja. Dan inilah PR kalau lu punya tim kayak Arsenal, semua pemain muda dan semua mayoritas pemain Arsenal yang pernah merasakan bermain di Champions League ini kan cuma ada beberapa ya. Sisanya kan ya paling cuma
Harvard sama Jorginho aja. Sisanya kan benar-benar pemain mediocre atau pemain yang pas-pasan, yang sebelum-sebelumnya itu belum pernah bermain di Champions League sama sekali. Arsenal kan sudah 5-6 tahun kalau nggak salah nggak main di Champions League, dan ini tahun pertama mereka kembali. At least dari segi psikologis, secara mental, dan bermain tandem di babak 16 besar, ya mereka, yang gua lihat dari match itu, mereka sedikit agak grogi. Ya karena mungkin pemain-pemain mereka belum terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Mungkin beda kalau di liga, mereka lebih sering ketemu dengan tim-tim IPL, jadi mereka lebih terbiasa, mereka lebih tahu, lebih bisa bermain seperti apa. Dan dari sisi mental pun mereka nggak sekaget ketika bermain di babak 16 besar kemarin melawan Porto. Jadi itu yang membedakan. Terlebih lagi mereka di weekend nanti ketemu dengan Newcastle, karena mereka masih mengejar di IPL. Ya peluang mereka masih cukup terbuka lebar. Tapi 1-0 untuk Porto ya bukan hasil yang jelek juga untuk Arsenal. Ya gue sih ngelihatnya di leg kedua nanti ya tetap Arsenal yang bakal lolos, meskipun Porto bisa melakukan segalanya atau bisa berusaha dan juga ngasih kejutan lanjutan, tapi gue nggak ngelihat itu. Mungkin bisa aja mereka mengejutkan sekali lagi kalau dengan catatan pemain Arsenal lagi off semua. Atau bisa jadi kalau di match melawan Newcastle nanti, atau di satu match sebelum melawan Porto di leg kedua Champions League, mereka bermain di Liga mengalami 2 kali kekalahan beruntun atau 3 kali kekalahan beruntun. Itu bisa jadi Porto bisa mencuri celah di sana kalau seandainya pemain Arsenal tidak bisa step up kembali dari kekalahan yang beruntun itu. Tapi sih gue nggak kelihat, bisa aja terjadi, tapi dari yang gue lihat kemungkinannya sangat kecil itu terjadi. Ya for sure ya ini untuk Arsenal, dan antara Napoli dan Barca seharusnya definitely Barcelona bisa untuk lolos. Peluang sangat terbuka lebar, meskipun dalam sepak bola hal-hal yang ketidakmungkinan itu sangat bisa terjadi. Tapi sih gua nggak ngelihat itu di 2 leg antara Barcelona dan juga Arsenal nanti. Oke, besok ada match-match dari IPL dan juga beberapa liga top Eropa lainnya. Mungkin kita next akan bahas dan juga akan pantengin, karena IPL mulai mendekati sesi-sesi atau masa-masa krusial, dan akan ada banyak big match nanti. Oke, thanks for watching.